Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raflesia Distri Aprilialni, NRP 0820040082 dari kelas TP5C. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tegangan bejana tekan horizontal guna memenuhi penilaian evaluasi akhir semester metode elemen hingga tugas. Di sini akan kita bahas yang pertama adalah deskripsi kasus, yang kedua adalah sifat material dan dimensi, yang ketiga merupakan model dan mesh 2D, lalu yang keempat adalah hasil analisis. Yang pertama ada deskripsi kasus. Pada kasus ini, pressure vessel yang digunakan adalah horizontal pressure vessel dengan nama 48-HD-1060-W. Sini simulasi tegangan bejana tekan dilakukan untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Tekanan tarik dan kekuatan lulu yang diizinkan dari material yang digunakan merupakan faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Lalu selanjutnya adalah sifat material dan dimensi. Di sini terdapat gambar dari pressure vessel yang kita gunakan. Di sini dapat kita ketahui material yang kita gunakan adalah SA-455. Lalu untuk ukuran dari head sebelah kanan adalah 0,374 inch, lalu head sebelah kiri adalah 0,358 inch. Lalu dapat diketahui juga di sini bahwa nilai maksimum allowable working pressure-nya adalah 300 psig pada temperatur 400 derajat Fahrenheit. Di sini dapat kita ketahui bahwa pressure vessel yang kita gunakan adalah horizontal pressure vessel atau lebih tepatnya horizontal air tank. Lalu untuk datasheet-nya adalah yang pertama namanya dapat kita ketahui dari gambar sebelumnya yaitu 48-HD-1060-W, lalu tebal shell dan head. Untuk tebal shell sendiri yaitu 0,338 inch atau 8,5852 mm, lalu untuk head 2 adalah 0,374 inch atau 9,4996 mm, untuk head 2 yaitu 0,358 inch atau 9,0932 mm. Lalu selanjutnya adalah diameter dan panjang shell. Diameter dari shell-nya sendiri yaitu 48 inch atau 1219,2 mm. Lalu untuk panjang dari shell-nya sendiri adalah 120 inch atau 3048 mm. Lalu di sini selanjutnya adalah head depth yaitu 14 inch atau 355,6 mm. Lalu tipe support yang digunakan pada horizontal pressure vessel ini yaitu saddle support. Selanjutnya adalah MAWP atau maximum allowable working pressure atau tekanan desainnya adalah 300 psig atau 2.068.427,2 PIG. Lalu ada temperatur desainnya yaitu 477,594 Kelvin. Untuk material dari shell dan head-nya sendiri yaitu SA-455, massa jenisnya yaitu 7.750,373 kg per meter kubik. Lalu ada modulus elastisitasnya yaitu sebesar 1,91 dikali 10 pangkat 11 Pascal. Lalu ada rasio Poisson-nya yaitu 0,3. Nilai yield stress-nya adalah 260 MPa. Lalu untuk thermal expansion coefficient dimisalkan inisial kondisinya adalah 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin. Didapatkan nilai thermal expansion coefficient-nya adalah 1,26 kali 10 pangkat minus 5 mm per milimeter per Kelvin. Lalu di sini selanjutnya adalah model dan mesh 2D.
Berikut adalah pemodelan 3 dimensi menggunakan software Salome. Lalu untuk nilai dimensinya sendiri, di sini nilai yang kita gunakan sudah berbentuk meter dengan rumus perhitungan terdapat pada tabel tersebut. Lalu nilai yang didapatkan untuk major radiusnya yaitu 0,604838 meter, lalu untuk minor radiusnya adalah 0,350838 meter, lalu untuk shell length-nya yaitu 3,048 meter, lalu half support length-nya yaitu 1,1684 meter, support width diketahui 0,1524 meter, dan nilai theta untuk saddle support sendiri yaitu 45 derajat dan untuk shell adalah 90 derajat. Diketahui di gambar berikut nilai major radiusnya yaitu 0,604838 sesuai dengan tabel yang disebutkan pada slide sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah minor radius. Minor radiusnya sendiri bernilai sama juga dengan tabel sebelumnya yaitu 0,350838. Lalu untuk shell length-nya atau panjang dari shell-nya diketahui 3,048 meter sesuai dengan yang diperhitungkan pada tabel sebelumnya. Berikutnya adalah half support length. Untuk panjangnya yaitu 1,1684 meter. Nilainya juga sama dengan perhitungan dilakukan pada tabel sebelumnya. Lalu untuk support width bernilai 0,1524 meter. Nilainya pun juga sama dengan perhitungan pada tabel sebelumnya. Di sini selanjutnya adalah kondisi batas. Yang pertama adalah boundary. Di sini support yang digunakan adalah ke semua arah yaitu 2, 3, 5, 6. Lalu yang selanjutnya adalah initial condition pada temperatur 293 Kelvin atau 20 derajat Celcius. Lalu untuk material yang digunakan sendiri yaitu SA strip 455. Lalu untuk nilai elastisitas atau modulus elastisitasnya yaitu 1,91 dikali 10 pangkat 11. Sedangkan untuk rasio Poisson-nya yaitu 0,3. Lalu selanjutnya adalah nilai density-nya yaitu 7750,373. Selanjutnya adalah expansion atau thermal expansion-nya. Di sini kita misalkan suhunya atau temperaturnya adalah 293 Kelvin atau 20 derajat Celcius, maka nilai thermal expansion-nya adalah 12,6 dikali 10 pangkat minus 6. Lalu untuk yang selanjutnya adalah untuk panjang shell dan head 1 dan head 2. Di sini diketahui bahwa nilai panjang dari shell sendiri dalam meter yaitu 0,008585200008757, dan untuk panjang dari head 1 dan head 2 di sini berbeda karena memang ukurannya berbeda antara head 1 dan head 2. Untuk head 1 sendiri nilainya yaitu 0,0094996 0000969. Lalu untuk head 2 adalah 0,009093200009275. Untuk material yang digunakan pada shell dan kedua head tersebut sama, yaitu SA strip 455. Lalu selanjutnya adalah nilai gravitasi yang digunakan pada pressure vessel, horizontal pressure vessel ini yaitu 9,81. Lalu untuk temperatur yang digunakan atau maksimum allowable temperatur yang digunakan atau temperatur desain
adalah 477,594. Berikut merupakan hasil meshing dari model 3D yang dijelaskan pada gambar sebelumnya menggunakan software Salome. Nah, selanjutnya adalah hasil analisis. Di sini ada tabel untuk grid independence. Di sini disebutkan jumlah dari meshing, lalu tegangan prinsipal maksimum per meshing, dan persentase error per meshing. Di sini kita melakukan 5 meshing dengan jumlah atau dengan nilai maksimum size yang berbeda. Untuk yang pertama, ini menggunakan nilai maksimum size adalah 0,1 untuk meshnya. Lalu yang kedua ini 0,95, yang ketiga adalah 0,85, yang keempat adalah 0,75, lalu yang kelima adalah 0,05. Di sini didapatkan nilai tegangan prinsipal maksimumnya sebagai berikut, lalu persentase errornya sebagai berikut. Ini berdasarkan perhitungan sebelumnya. Lalu didapatkan grafik grid independence. Di sini perbandingan antara maksimal principal stress dan jumlah elemen. Maksimal principal stress terletak pada sumbu Y dan jumlah elemen terletak pada sumbu Z. Di sini dapat kita lihat dari grafiknya bahwa ini untuk nilai grid independence-nya cenderung menurun. Di sini dilakukan 5 percobaan meshing dengan nilai maksimum size-nya 0,1, dan yang kedua 0,095, yang ketiga adalah 0,085, yang keempat adalah 0,075, lalu yang terakhir adalah 0,05. Lalu yang selanjutnya adalah displacement. Displacement adalah perubahan posisi pada pressure vessel. Di sini dapat kita lihat pada mesh pertama bahwa nilai displacement tertingginya berada pada bagian atas dari pressure vessel, pada bagian atas sebelah kanan dari pressure vessel sendiri. Di sini pemodelannya kita menggunakan software ParaView. Lalu selanjutnya ini adalah gambar pemodelan dengan menggunakan software Prepomax. Dapat dilihat juga bahwa gambar dari mesh 1 dan mesh 2 sama, berikut dengan nilai maksimum atau nilai tertingginya yaitu juga sama. Di sini diketahui nilai tertingginya adalah 7,113 meter. Tidak jauh berbeda sebetulnya antara nilai yang tertinggi maupun yang terendah. Di sini kita lihat posisinya untuk yang tertinggi selalu berada di bagian atas. Lalu yang selanjutnya adalah mesh kedua, juga sama, nilai tertinggi dari displacement-nya berada di bagian atas dari horizontal pressure vessel. Berikut dengan menggunakan software Prepomax juga sama, nilai maksimumnya adalah 7,079 meter, tidak jauh berbeda dengan nilai terendahnya yaitu 7,076. Untuk selanjutnya pada mesh 3 diketahui nilai tertingginya adalah 7,6. Di sini terletak pada bagian kanan dan juga tetap sama pada bagian atas dari horizontal pressure vessel ini. Berikut menggunakan software Prepomax diketahui nilai tertingginya yaitu 7,56 meter. Di sini pada software ParaView diketahui nilainya 7,6, sedangkan di Prepomax adalah 7,56 yang jika dibulatkan ke atas nilainya juga sama yaitu 7,6, dan nilai terendahnya yaitu 7,555.
selisihnya sebetulnya sangat sedikit ya dengan nilai maksimalnya, sehingga pengaruhnya pun sebetulnya hanya sedikit. Berikut adalah meshing keempat. Nilai tertingginya juga sama, berada pada bagian atas dari horizontal pressure vessel ini. Berikut menggunakan software Prepomax, diketahui nilai tertingginya adalah 8,422 meter, sedangkan nilai terendahnya adalah 8,416 meter, dan nilainya juga tidak jauh berbeda, sama dengan pemodelan sebelumnya. Lalu untuk mesh kelima, ini juga sama ya pada bagian atas dari horizontal pressure vessel. Lalu diketahui juga untuk pada software Prepomax nilai tertingginya adalah 11,35. Ini nilainya sangat kecil sekali perbedaannya dengan yang terendah, displacement terendah, yaitu 11,34. Lalu selanjutnya adalah tegangan normal. Tegangan normal adalah intensitas atau gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampang. Ini adalah gambar pada mesh 1. Di sini nilai terbesarnya terletak pada bagian support. Lalu untuk menggunakan software Prepomax juga sama, nilai terbesarnya adalah pada bagian support. Lalu untuk nilai mesh 2 sama dengan nilai mesh 1 tadi, di sini pada bagian support. Lalu untuk software Prepomax-nya pun sama, nilai tertingginya itu pada bagian support. Untuk mesh ke-2 juga sama, nilai tertingginya pada bagian support. Mesh ketiga juga sama, nilai baik menggunakan ParaView. Di sini nilai tertingginya pada support, dan menggunakan software Prepomax pun nilai tertingginya yaitu pada support. Lalu selanjutnya ada yang keempat, mesh keempat dengan menggunakan ParaView. Di sini mesh tertingginya juga terletak pada bagian support, dengan Prepomax pun sama. Lalu selanjutnya adalah mesh kelima. Di sini terletak pada bagian support juga untuk tegangan tertingginya. Lalu untuk software Prepomax juga sama, nilai tertingginya yaitu terletak pada bagian support. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu displacement yang terjadi dari percobaan di atas cenderung meningkat pada bagian atas pressure vessel, namun untuk bagian bawah pressure vessel cenderung rendah. Hal ini dipengaruhi karena tidak adanya support pada sisi tersebut. Dengan adanya support, nilai displacement akan lebih rendah, namun dengan tidak adanya support, maka nilai displacement akan lebih meningkat. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah principal stress yang terjadi dari percobaan di atas cenderung rendah pada bagian tangki atau drumnya, namun untuk pada bagian pad atau supportnya cenderung terdapat peningkatan nilai principal stress, namun masih dalam batas normal. Nilai principal stress pada bagian pad atau support ini perlu dilakukan pengecekan berkala untuk menentukan apa perlu repair atau perbaikan atau tidak. Lalu yang terakhir adalah desain pressure vessel yang diuji ini layak untuk digunakan, namun perlu beberapa tambahan serta maintenance secara berkala agar tidak terjadi kerusakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.